Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang tangguh dan kreatif. Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2, subtema 4, tema 4. Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 128. Muatan PPKN. Kita baca dulu teks ini. Hak dan kewajiban terhadap fasilitas kesehatan. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti puskesmas. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan fasilitas dengan baik. Kewajiban terhadap fasilitas kesehatan, misalnya antre ketika berobat, bersikap sopan, dan tidak membuat gaduh. Nah, sekarang kita jawab soal di bawahnya ya. Apakah contoh fasilitas umum untuk warga negara? Contoh fasilitas umum adalah puskesmas, rumah sakit, halte, terminal, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Yang dinamakan fasilitas umum adalah fasilitas yang boleh digunakan oleh semua orang. Ini adalah fasilitas milik pemerintah ya. Nomor 2, untuk apakah fasilitas tersebut? Fasilitas umum digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 3, apa kewajiban warga negara terhadap fasilitas itu? Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menjaga dan menggunakan dengan baik. Mengapa kewajiban tersebut harus dilakukan? Kita harus menjaga, menggunakan dengan baik agar fasilitas umum tetap dapat digunakan. Oke, sekarang yang B. Kita tuliskan hak dan kewajiban ya. Memperoleh pengobatan secara cepat dan tepat. Ini hak. Menjaga kebersihan rumah sakit, kewajiban. Tidak berbuat gaduh di rumah sakit, kewajiban. Mendapatkan pelayanan yang baik, hak. Oke, silahkan ditulis ya. Sekarang halaman 129. Perhatikan gambar ini. Ini gambar orang-orang sedang mengantre ya. Apakah kewajiban masyarakat sesuai gambar? Ini kewajiban kita adalah mengantri di loket dengan tertib. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap masyarakat sesuai gambar? Nah, kita memang harus ya melakukan ini karena merupakan kewajiban kita dan supaya menjadi tertib ya, tidak kemudian tidak tertib atau gaduh ya. Jadi kita harus bersabar dalam mengantri. Bagaimana jika masyarakat tidak bersedia antri? Nah, jika masyarakat tidak bersedia antri, tentunya akan timbul kegaduhan dan kekacauan ya. Sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Ada sebuah teks, sakit flu. Mita kehujanan saat pulang sekolah. Badannya menggigil dan bersin-bersin. Kepalanya juga pusing. Ibu segera memakaikan baju hangat untuk Mita. Setelah itu, ibu mengajak Mita ke puskesmas. Dokter memeriksa badan Mita. Mita mengalami sakit flu. Dokter memberi Mita vitamin dan obat. Dokter menyarankan agar Mita beristirahat dan tidak minum es. Mita juga harus makan makanan yang bergizi.
Sekarang kita jawab soal di bawahnya ya. Apa hak Mita di puskesmas? Mita berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Apa kewajiban ibu setelah Mita berobat? Kewajiban ibu adalah mengingatkan Mita untuk meminum obatnya, atau kewajiban yang lain, ibu berkewajiban untuk merawat Mita sampai sembuh. Apa kewajiban Mita setelah berobat? Kewajiban Mita adalah minum obat dan juga vitamin yang diberikan. Kemudian Mita juga berkewajiban beristirahat dan tidak minum es, serta makan makanan yang bergizi. Apa pula kewajiban dokter di puskesmas? Dokter berkewajiban untuk memeriksa pasien yang sakit ya, kemudian memberikan resep obat. Sekarang halaman 130. Berilah tanda centang pada kalimat saran di bawah ini. Ketika sakit, banyak orang pergi ke rumah sakit. Ini bukan kalimat saran ya. Saat sakit, seharusnya istirahat yang cukup. Ini benar. Ketika di rumah sakit, sebaiknya mematuhi aturan yang ada. Ini juga benar. Seluruh warga masyarakat mempunyai hak untuk sehat. Ini bukan kalimat saran. Kemudian untuk nomor 1 sampai 4, anak-anak nanti bisa mencoba membuat kalimat saran sendiri ya. Insya Allah semuanya sudah bisa. Untuk muatan PJOK, anak-anak nanti silahkan mempelajari sendiri halaman 130 dan 131. Atau besok saat pelajaran dengan Bu Indah ya. Setelah ini silahkan anak-anak menyimak video yang kedua, yaitu untuk pelajaran bahasa Jawa. Buranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.